Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan ya. Masih terkait Simplicia dan screening fitokimia. Bapak sangat yakin mahasiswa sudah sangat familiar dan paham tentang Simplicia, karena memang sebelum UTS pun pasti sudah dibahas. Jadi Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang sudah dikeringkan. Jadi kata kuncinya adalah di sini, bahan yang sudah dikeringkan. Semua bentuk bahan, ya, bahan herbal, bahan alam yang sudah dikeringkan itu bisa kita kategorikan masuk dalam kelompok Simplicia. Simplicia dibedakan menjadi Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau Simplicia mineral. Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, ataupun eksudat tumbuhan. Eksudat itu kandungan atau isi dari tumbuhan, misalnya karetnya, cairannya gitu ya. Kemudian Simplicia sebagai produk hasil pertanian atau pengumpulan tumbuhan liar, wild crop, tentu saja kandungan kimianya tidak dapat dijamin selalu ajek atau konstan atau tetap. Hal ini sudah pernah Bapak jelaskan minggu kemarin ya, bahwasanya yang mempengaruhi kadar zat aktif ataupun kualitas dari Simplicia banyak faktor ya, misalnya saja waktu panen, lingkungan tempat tumbuh, kemudian faktor-faktor alami yang lain gitu ya, itu akan mempengaruhi kualitas ataupun kadar zat aktif dari Simplicia. Kemudian nah ini ya, kenapa kandungan ataupun kualitas Simplicia itu bisa berbeda-beda. Jadi dari mulai variabel bibitnya, tempat tumbuh seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu kemarin, iklim, kondisi umum, dan cara panen ya, daun, akar, batang ya, itu berbeda-beda, termasuk waktu panennya berbeda-beda, serta proses pasca panen. Jadi perlakuan terhadap Simplicia setelah bahan baku Simplicia tersebut dipanen itu akan mempengaruhi dari kualitas Simplicia, termasuk preparasi akhir ya, cara kita penanganan akhir dari Simplicia tersebut. Walaupun ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasanya variabel-variabel tersebut di atas itu tidak berakibat besar pada mutu ekstrak, tetapi ya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Variabel tersebut dapat juga dikompensasi dengan penambahan atau pengurangan bahan setelah sedikit prosedur analisis kimia dan sentuhan inovasi teknologi farmasi lanjutan, sehingga tidak berdampak banyak pada khasiat dari produksinya. Nah, jadi dengan seiring kemajuan teknologi terutama, ini membuat proses pembuatan Simplicia ini semakin mudah. Jadi faktor-faktor tadi, tempat tumbuh, kemudian faktor alam yang lainnya, waktu panen, cara panen, itu akan lebih mudah untuk kita handle, lebih mudah kita cegah penurunan kualitas Simplicianya dengan adanya penerapan teknologi dalam proses pembuatan Simplicianya. Namun tidak semua kan menerapkan teknologi, ataupun untuk membeli ataupun mengadakan teknologi tersebut pasti butuh biaya. Nah, jadi untuk cara manual pun tetap masih dipergunakan ya, tetapi dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas. Nah, usaha untuk menjaga variabel tersebut dianggap sebagai usaha untuk menjaga mutu Simplicia. Jadi apa yang sudah kita lakukan di atas tadi yang sudah kita bahas, itu tujuannya adalah untuk menjaga mutu dan kualitas dari Simplicia. Dalam hal Simplicia sebagai bahan baku ya, dan produk siap dikonsumsi langsung, dapat dipertimbangkan 3 konsep untuk menyusun parameter standar mutu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah Simplicia sebagai bahan kefarmasian seharusnya mempunyai 3 parameter umum suatu bahan atau material. Ya, Simplicia sebagai bahan kefarmasian seharusnya mempunyai 3 parameter umum suatu bahan, ya, parameter mutu umum suatu bahan atau material. Yang pertama adalah benar jenisnya. Nah, ini yang sudah Bapak jelaskan untuk kemarin, identifikasi tanaman itu penting. Kita mau ngambil daun seledri, benarkah dia daun seledri yang spesiesnya betul-betul kita inginkan? Ya, atau kita pengen mengambil misalnya daun kumis kucing, benarkah itu daun kumis kucing yang betul-betul spesies yang kita inginkan? Ini harus benar jenisnya. Yang kedua adalah murni, ya, kemurnian, bebas dari kontaminasi kimia maupun biologis, ya, dari faktor-faktor kimia, misalnya adanya penambahan zat-zat kimia, dan dia sudah terkontaminasi dari pupuk ataupun zat tambahan pestisida kimia yang lainnya. Kemudian dari faktor biologis, misalnya dia sudah
terkontaminasi dengan adanya kotoran dari hewan ataupun sudah termakan oleh ulat ya dan lain sebagainya, itu harus kita lihat ya, misalnya daun itu ada bercaknya, apakah ada potongan bekas gigitan dan lain sebagainya. Itu harus kita kita pastikan dia murni, bebas dari kontaminasi. Serta aturan penstabilan, wadah yang kita gunakan untuk menyimpan simplesia dan juga mengirimkan atau transportasi simplesia, penyaluran itu juga kita harus pastikan steril dan bersih. Jadi parameter pertama dalam menjamin mutu simplesia ini harus memenuhi 3 aspek ini. Benar jenisnya, murni, bebas dari kontaminasi kimia dan biologis, serta penstabilan dalam hal wadah, penyimpanan, dan transportasi. Yang kedua, standar mutu dari simplesia adalah bahwa simplesia sebagai bahan dan produk konsumsi manusia sebagai obat tetap diupayakan memiliki 3 paradigma seperti produk kefarmasian lainnya. Ada quality, ada safety, dan ada efficacy. Jadi dia harus bermutu, kualitasnya baik dari mulai pengolahan, pendapatan, pengumpulan bahan baku, pengolahannya, penyalurannya. Lalu dia aman. Aman ini dia tidak menimbulkan efek toksik. Yang berikutnya adalah manfaat. Dia betul-betul bisa memberikan manfaat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, misalnya kemarin daun seledri sebagai penurun tekanan darah, ya betul-betul manfaatnya dapat menurunkan tekanan darah seseorang. Dan yang ketiga, bahwa simplesia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis untuk mempunyai spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi, jenis, dan kadar senyawa kandungan. Jadi, dia harus mencantumkan apa jenis simplesianya, misalnya daun jambu biji, kadarnya berapa miligram. Nah, ini harus tercantum pada kemasan. Jadi ada 3 standar mutu yang harus terpenuhi tadi, dari mulai bahan bakunya, kemudian dia juga sebagai produk kefarmasian, dan yang ketiga adalah dia harus mengandung informasi tentang spesifikasi dari zat kimia yang terkandung di dalamnya. Kemudian uji tumbuhan obat. Untuk mengetahui kebenaran dan mutu obat tradisional termasuk simplesia, maka dilakukan analisis yang meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi kita pengen tahu apakah simplesia tersebut bermutu, harus diuji minimal 2 analisis. Yang pertama adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Kuantitatif berarti menyangkut jumlah, ya, menyangkut jumlah. Terdiri dari pengujian organoleptik, pengujian makroskopik, pengujian mikroskopik, dan pengujian histokimia. Ya, sorry, ini sepertinya salah. Ya, nanti tolong diperbaiki ya. Oke, kita perbaiki sekarang deh. Ini analisis kualitatif. Kualitatif. Nah, oke ya. Oke, jadi Bapak ulangi. Untuk analisis kualitatif ya, yang artinya kita ingin tahu apakah dia itu benar dan sesuai ya, belum terkait dengan jumlah. Kalau jumlah itu kuantitatif, berapa sih kadarnya gitu. Tapi kalau kualitatif itu ada atau tidak zat aktif tersebut. Nah, itu kita bisa analisis dengan satu organoleptik ya, kita memanfaatkan panca indera kita, bisa terutama penciuman, lidah, perasa gitu ya, dan mata juga kita melihat gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian makroskopik ya, hampir sama dengan organoleptik ya. Pengujian makroskopik itu dilihat bentuk kasarnya. Ada juga pengujian mikroskopik dengan menggunakan alat bantu yang biasa kita gunakan di lab, yaitu mikroskop. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah pengujian histokimia, pengujian kandungan zat aktifnya. Nah, ini kita pengen tahu dia ada atau tidak zat aktifnya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk organoleptik itu dilakukan dengan tujuan mengetahui khususnya bau dan rasa. Nah, jadi bau indera penciuman kita dan rasa indera pengecapan kita itu nanti harus kita asah, kita latih biasanya di lab ya. Nanti kita coba praktikumkan rasanya seperti apa, baunya seperti apa. Nah, nanti apakah sesuai dengan referensi? Kalau sesuai berarti itulah benar simplesia yang ingin kita dapatkan. Yang kedua, uji makroskopik. Nah, biasanya secara kasar ya, menggunakan kaca pembesar aja atau tanpa menggunakan alat apapun, hanya mengandalkan mata kita. Cara ini dilakukan untuk mencari khususnya morfologinya, bentuknya. Oh, bentuk daunnya runcing, oh bentuk daunnya oval, ukurannya seperti ini, warna simplesianya yang diuji seperti apa. Itu kita menggunakan mata. Makanya anak farmasi salah satu syaratnya adalah tidak boleh
buta warna gitu ya. Kemudian uji mikroskopik dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan derajat pembesarannya disesuaikan dengan keperluan. Biasanya simplisia diuji berupa sayatan, bisa melintang, radial, paradermal maupun membujur, atau lebih banyak kita biasanya berupa serbuk. Nah, nanti Bapak share link kakak kelas kalian pada saat mereka praktikum farmakonosi pengamatan uji mikroskopik dari simplisia. Pada uji mikroskopik dicari unsur-unsur anatomi jaringan yang khas. Dari pengujian ini akan diketahui jenis simplisia berdasarkan fragmen pengenal spesifik bagi masing-masing simplisia. Jadi sudah ada bukunya yang isinya itu adalah foto-foto simplisia yang sesuai dengan namanya. Jadi kalau kita misalnya kita ambil misalnya daun singkong, kita bikin simplisia lalu kita bikin serbuk dan kita amati di bawah mikroskop, ternyata warna dan hasil yang didapatkan dari gambar di bawah mikroskop tersebut berbeda dengan buku, berarti itu bukan spesies yang diinginkan. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk uji histokimia, ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan yang terdapat di dalam jaringan tanaman, ya, dengan ditambahkan reaksi-reaksi zat spesifik, ya. Zat-zat kandungan tersebut akan memberikan warna yang spesifik pula sehingga mudah untuk kita deteksi. Oh, misalnya ketika kita ditambahkan apa, oh ternyata hasilnya warnanya seperti ini. Oh, ini tandanya dia mengandung zat apa. Ditambahkan reaksi apa, oh warnanya menjadi ini. Oh, berarti dia tandanya mengandung zat aktif apa. Itu bisa, ya. Itu bisa kita lakukan dengan mudah. Di lab tentunya, ya. Oke, ini buku yang digunakan untuk materi kali ini, yaitu parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ada juga dari buku Depkes yang lain, yaitu analisis obat tradisional. Untuk selanjutnya materi akan Bapak kirimkan, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.